Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mabadu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang guru ya dalam kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ya. Bagaimana peran guru sangat penting dalam membentuk akhlak ya, kepribadian atau karakter santri ya. Dalam hal ini sebenarnya guru itu juga menjadi tanggung jawab orang tua ya, orang tua sebagai guru ya. Guru keluarga tentunya, dan apa yang kemudian dikaji ya atau dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat penting membekali para orang tua dan guru ya dalam mendidik anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Ayyuhal Walad ya dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan fa'lam annahu yambaghi lisaliki syekhun mursidun murabbi liyukhrijal akhlaq as-sayyi'ata minhu bitarbiyati wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan wa makna tarbiyati yasbahu fi'lal falahil ladzi yaqla'u syauka wa yukhriju yukhrijun nabatati al iznabiyati min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmalu ri'uhu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sudah seharusnya bagi seorang salik ya, istilah pencari ilmu ya, itu memiliki guru ya, di mana guru itu yang menjadi mursyid ya, pembimbing, yang membimbing. Seorang murid harus mencari mursyid ya, pembimbing, guru yang menunjukkan, yang memberikan tarbiyah, pendidikan, utamanya untuk menghilangkan akhlak buruk ya yang ada pada dirinya, dengan mendidik dan menjadikan akhlak yang baik wujud dalam dirinya. Sang guru ya ini mutlak harus ada bagi para pencari ilmu ya. Sebelum dia menjadi guru tentu harus mencari ilmu dulu. Dan mencari ilmu ini kepada guru. Guru itu yang tahu kelemahan atau sifat-sifat akhlak atau karakter tercela, karakter yang buruk, sifat yang tercela dari muridnya. Dan guru itu akan berusaha ya sekuat tenaga merubah ya dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang terpuji, membuang akhlak-akhlak tercela, diisi, diganti, ditanamkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Hal seperti itu
harus dilakukan. Maka kalau pendidikan konvensional ini, zaman modern ini sangat banyak muridnya, maka tidak memungkinkan guru itu mampu melakukan upaya pembersihan itu, mendetailkan, mengecek satu persatu sifat-sifat buruk dari muridnya dan kemudian memprogramkan untuk merubahnya. Oleh karenanya pendidikan berhasil secara logika tentu saja fokus, ya, tuntas pembelajarannya dan diurus, ya, diperhatikan betul secara detail, bahkan pada posisi seorang guru itu tahu semua, ya, lahir batin dari muridnya, dibersihkan jiwanya, ya, pensucian jiwa, tazkiyatun nafas. Sehingga apa? Hasil dari pendidikannya bisa betul-betul terbukti, ya, belajarnya tuntas, hasilnya jelas, ya. Perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya itu terlihat nyata, ya. Sebelumnya dia berperilaku negatif apa, kemudian berubah menjadi berperilaku yang positif. Maka pendidikan atau sekolah lembaga yang faktanya manfaat, ya, berhasil mengkader alumninya menjadi pejuang, orang-orang yang bermanfaat, alim, itu tidak kemudian identik dengan jumlah yang banyak, ya. Sebab secara teorinya itu tadi perlu, ya, kepastian, perhatian, perlu ketuntasan pembelajaran, perlu meluruskan, ya, membuang akhlak tercela, dan bagaimana supaya terbiasa atau diisi terbentuk akhlak yang baik itu. Dihilangkan akhlak buruknya, dididik, kemudian berperilaku menjadi baik. Alhamdulillah, maka dalam konteks ini makna pendidikan itu seperti petani, ya. Kita lihat bagaimana seorang petani mulai dari mengolah lahan, ya, membuang rumput-rumput yang akan ditanami di tanaman, ya, benih, akan disebar benih di situ, di tanah itu diolah dulu. Setelah diolah, disiapkan benihnya, disemai, benihnya juga tentu saja benih yang unggul, benih yang bagus, ditanamlah, kemudian apa? Dirawat, ya, disirami, diberikan pupuk, ya, dibuang rumput-rumput, ya, yang ada di sekitar tanaman itu. Ya, pada akhirnya tanaman itu bisa panen, bisa berhasil, ya. Semua yang mengganggu di tanaman itu bagaimana dibersihkan, ya, cabuti rumputnya. Pencahayaan juga, ya, bagaimana kaitannya sinar matahari umpamanya. Ini sama kalau manusia, bagaimana nutrisinya, ya, kesehatan seorang santri beserta didik itu, anaknya, ya, diperhatikan betul kondisi fisiknya, vitaminnya, ya, asupannya, supaya bisa menerima pelajaran, bisa ditangkap materi-materi, bisa bernalar dengan baik, mengikuti apa yang dijelaskan guru, ya, bisa paham. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Al-Ghazali menerangkan, wala budda lisaliki min syekh yurabbihi wa yursiduhu ila sabilillah ta'ala, lianna Allah ta'ala arsala lil ibadi rasulan lil irsyadi illa sabilihi, fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafal khulafa'a fi makanihi hatta yursidu ilallahi ta'ala. Beliau maka harus bagi salik para pencari ilmu memiliki guru yang mengajarkan adab, ya, tata krama, sopan santun, yang kemudian menunjukkan wa yursidu ila sabilillah, kepada jalan Allah, menuju kepada
bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengutus untuk hamba-hambanya seorang rasul, ya, yang memberi petunjuk kepada yang mengajak, memberikan petunjuk supaya sampai kepada Allah, ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, para khalifah, ya, pengganti Rasul, ya, melanjutkan, ya, tugas itu, menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mana yang dilakukan Nabi, harus dilanjutkan. Kemudian ayuhal walad wa syaratus syekh alladhi yasluhu ayyakuna na'iban li Rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alaihi ayyakuna aliman illa anna kulla alimin la yasluhu lil khilafah wa innani abayyanu laka ba'do alamatihi ala sabili ijmali hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Kata beliau, wahai anakku, syarat seorang guru yang layak disebut sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti yang pertama orang yang alim, ya, orang yang berilmu mendalam luas, ya. Sebab tidak layak, ya, menjadi pemimpin orang yang tidak alim, apalagi menggantikan tugas dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, kata Imam Al-Ghazali, maka aku akan jelaskan kepadamu tanda-tandanya secara umum sehingga tidak semua orang bisa diklaim, ya, enggak semua orang bisa diklaim sebagai seorang mursyid, ya. Beliau mengatakan, "Wanaqulu man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah." Beliau mengatakan, syarat-syaratnya adalah yang layak menjadi seorang mursyid adalah orang yang yu'ridu hubbid dunya. Yang pertama, orang yang berpaling dari mencintai atau cinta dunia. Wa hubbil jah, dan cinta jabatan, ya. Dua ini, tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan. Kemudian diuraikan lagi, wa kana qad taba'a syaikhan basiran salu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam wa kana muhsinan riyadatan nafsihi min qillatil akli wal qawli wan naumi wa kasratis sholawati was sadaqati was saum. Beliau melanjutkan bahwa beliau merupakan pengikut, ya, orang yang alim tadi, syaratnya pengikut dari seorang yang memiliki mata hati yang dapat menghubungkan pengikut-pengikutnya pada pemimpin para Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya yang bisa menghubungkan hatinya dengan hati Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah orang yang terus menerus, cirinya ini, syaratnya ini, memperbaiki diri dengan melatih, mendidik nafsunya, dengan mengurangi makan, ya, ciri-cirinya syarat-syarat mengurangi makan. Kemudian mengurangi berbicara yang tidak bermanfaat dan tidur yang berlebihan. Syaratnya juga berikutnya, beliau juga memperbanyak sholat sunnah tentunya, bersodakoh dan berpuasa. Alhamdulillah, ini syarat-syarat seorang mursyid, ya, sangat berat ini, ya. Dia harus bisa mengendalikan atau melatih, mendidik nafsunya, ya, sampai pada mengurangi makan, mengurangi ngomong, mengurangi tidur, dan memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat, sedekah, dan
saum. Wa kana bimutaba'ati syaihi basiri ja'ilan muhasinal akhlaqi lahu siratan kasabri wassalati wasyukri wattawakkal wal yakin wasakhai wal qanaah wa tuma'ninah an-nafsi wal hilm wat tawadu wal ilmi wasidqi wal haya wal wafa wal waqar wasukuni wat ta'anna wa amsalihah. Karena mengikuti seorang guru yang tajam mata hatinya, ya, itu membuat akhlak menjadi baik. Ya, gurunya ini disyaratkan apa? Yang banyak melakukan amal soleh tadi, mengerjakan sunnah-sunnah, itu kemudian memperoleh, ya, ketajaman hati, atau memiliki guru itu memiliki ketajaman hati yang kemudian akan membuat akhlak menjadi baik baginya perilaku yang seperti sabar, sholat, syukur, tawakal, yakin, dermawan, qanaah, mutmainah, tenang hatinya, bijaksana, rendah hati, pandai, jujur, malu, menepati janji, tenang, tidak tergesa-gesa, dan perilaku-perilaku baik yang lain. Ya, akhlak terpuji seorang guru ini didapat dari riyadhah tadi itu, ya, amalan-amalan sunnah yang kemudian itu membawa kepada hati, ya, guru itu tajam mata hatinya, bersih jiwanya, dan memiliki perilaku atau berperilaku yang baik. Bahwa idza nur min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu li iktida'i bihi walakinna wujuda mislihi nadirun azzu minal kabritil ahmar wa man sa'adatu fawajada syaihan kama dzakarna faqabilahu syaihun yambaghi ayyah tarimahu zahiran wa batinan. Maka seorang guru tersebut adalah cahaya, ya. Guru itu seorang cahaya, ya. Orang yang alim itu cahaya yang berasal dari cahaya Nabi Muhammad SAW yang membuatnya layak diikuti, ya.